Setelah dilapor Jokowi, Roy Suryo ngaku peneliti. Tapi sebar fitnah? Hukum harus bicara, bukan drama. Ngaku ilmuwan, tapi sebar hoaks, Roy Suryo CS jangan kebal hukum. Setelah Jokowi melaporkan semua berdalih, mencari alasan, ada yang bilang harus hargai peneliti, ada yang bilang Jokowi harus meninggalkan legasi yang baik, tak seharusnya melaporkan ke polisi. Itulah si Abraham Samad. Kenapa sekarang mencak-mencak? Apa yang dilakukan Ray Suryo dan kelompoknya bukanlah penelitian ilmiah, melainkan propaganda yang dibalut jargon akademik untuk memfitnah presiden. Mengklaim telah melakukan riset, tetapi tak mau tunduk pada standar ilmiah yang sah, seperti publikasi terbuka, peer review, atau mekanisme akademik yang valid, adalah bentuk manipulasi intelektual. Ketika mereka diseret ke ranah hukum karena menyebar tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, mereka bersembunyi di balik narasi kriminalisasi peneliti. Ini adalah pembodohan publik. Apakah setiap orang yang menyebar fitnah cukup menyebut diri sebagai peneliti agar lolos dari hukum? Hukum tidak bisa tunduk pada retorika palsu dan arogansi kaum pembenci. Jokowi sudah memberikan bukti dokumen, membuka ruang transparansi, namun yang dihadapinya justru opini liar dan teori konspirasi. Sudah saatnya negara bertindak tegas. Siapapun yang menyebar kebohongan dan menyerang kehormatan presiden tanpa dasar harus mempertanggungjawabkan ucapannya di pengadilan. Demokrasi bukan panggung bebas untuk menista tanpa fakta. Tuduh ijazah Jokowi palsu, Ray Suryo berlindung di balik ilmu. Abraham Samad ikut bicara, tapi tanpa nalar. Setelah Presiden Joko Widodo mengambil langkah hukum terhadap penyebaran tuduhan ijazah palsu, pihak-pihak yang selama ini getol melempar narasi liar kini mulai memainkan kartu lama, seolah mereka adalah korban kriminalisasi. Ray Suryo, yang selama ini paling vokal menuding ijazah presiden palsu, tiba-tiba mendaku sebagai pembela ilmu pengetahuan dan penelitian. Peneliti harus diapresiasi, bukan dikriminalisasi, kata Ray, Kamis 1 Mei, seolah-olah lupa bahwa apa yang ia lakukan bukan riset ilmiah, melainkan tudingan sepihak yang disebar ke publik tanpa dasar akademik yang jelas. Yang lebih mengherankan, beberapa tokoh publik seperti Abraham Samad malah ikut-ikutan membela. Sayangnya, pembelaannya kosong dari nalar dan penuh asumsi. Alih-alih membawa argumen ilmiah, Abraham justru menumpuk opini yang tak berdasar. Ketika negara menjalankan prosedur hukum untuk menangkal fitnah terhadap kepala negara, mereka menyebutnya kriminalisasi. Logika macam apa itu? Padahal Presiden Jokowi sudah menunjukkan sikap luar biasa sabar. Berkali-kali diserang, dituduh, difitnah, namun tak langsung melapor. Baru sekarang, ketika tuduhan makin brutal dan membanjiri ruang publik, Jokowi membawa perkara ini ke ranah hukum. Tempat paling wajar bagi setiap warga negara yang difitnah. Pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan pelaporan itu merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP, tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Bahkan, Jokowi telah menunjukkan semua ijazahnya, dari SD hingga perguruan tinggi, kepada penyelidik. Apalagi yang kurang transparan? Namun bagi Roy dan para pendukungnya, termasuk Abraham Samad, semua itu tetap tak cukup. Mereka bersikeras menyeret narasi ijazah palsu ke publik, lalu saat dibalas dengan langkah hukum, mereka menjerit, kriminalisasi. Inilah ironi paling besar, menuding seenaknya disebut ilmiah, dilaporkan balik malah mengaku sebagai korban. Kalau Ray Suryo memang yakin skripsi Jokowi palsu, silakan buktikan secara sah dan terbuka di pengadilan. Bukan lewat konferensi pers penuh asumsi dan komentar ngawur di media sosial. Dan untuk tokoh seperti Abraham Samad, yang ikut bersuara tapi minim logika, publik makin lelah mendengar ocehan tanpa dasar yang mengacaukan akal sehat. Ruang publik butuh diskursus yang sehat, bukan serbuan narasi fitnah yang kemudian berlindung di balik dalih akademis palsu. Jika Anda menuduh, bersiaplah bertanggung jawab. Jika Anda bicara, bicara pakai otak. Ray Suryo tersudut hukum, pengamat bicara kriminalisasi. Mana logikamu? Setelah Presiden Joko Widodo resmi melaporkan Ray Suryo dan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu, sejumlah pengamat mulai memainkan narasi lama, kriminalisasi terhadap peneliti. Tapi publik kini makin jengah.
Sebab yang terjadi bukan kriminalisasi, melainkan penegakan hukum terhadap tuduhan serius yang tak pernah disertai bukti akademik yang sah. Rai Suryo, salah satu sosok yang paling vokal menuding ijazah Jokowi palsu, kini bersuara lantang bahwa peneliti seharusnya diapresiasi, bukan dikriminalisasi. Namun publik tentu tak lupa, Roy bukan datang membawa makalah ilmiah, jurnal riset, atau pembuktian terbuka, melainkan opini yang ia sebarkan berulang-ulang tanpa verifikasi akademik. Kini, ketika ranah hukum mulai bicara, Roy justru berlindung di balik bendera penelitian. Padahal selama ini yang ia dan kelompoknya lakukan hanyalah membuat klaim sepihak di ruang publik, dan ketika ditantang membuktikan lewat forum resmi, tak satu pun data ilmiah diajukan. Yang lebih memprihatinkan, sejumlah pengamat justru ikut menyalahkan Jokowi. Mereka menyebut pelaporan ini sebagai bentuk kriminalisasi. Tapi pertanyaannya, kriminalisasi apa? Bukankah Presiden sebagai warga negara berhak membela diri dari tuduhan fitnah yang mencemarkan nama baiknya? Jokowi bahkan sudah bertahun-tahun bersabar. Ia tak langsung menempuh jalur hukum meski tuduhan mengenai ijazah palsu sudah berulang kali muncul sejak masa kampanye Pilpres. Baru kini, ketika narasi makin brutal dan tidak berhenti, jalur hukum pun diambil, sesuatu yang sah, wajar, dan konstitusional. Pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan pelaporan ini dilakukan berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Jokowi juga sudah menunjukkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi kepada penyelidik. Semua sudah diperlihatkan, ujar Yakub. Lantas, di mana letak kriminalisasinya? Apakah kini menyebar fitnah disebut kebebasan ilmiah? Apakah menyerang pribadi presiden tanpa bukti disebut riset? Publik justru menuntut kejelasan. Jika Roy Suryo yakin dengan temuannya, buktikan di pengadilan. Tapi jangan ketika dilaporkan malah merengek soal penghargaan terhadap peneliti. Hukum adalah tempat paling sah untuk menguji siapa benar dan siapa hanya bermain opini. Jadi kepada para pengamat yang ikut-ikutan menuding kriminalisasi, gunakan logika, bukan emosi. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi narasi tanpa otak. Roy Suryo bungkam setelah dilaporkan, kini berlindung di balik penelitian. Setelah bertahun-tahun gencar menyuarakan tuduhan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo palsu, Rai Suryo kini meradang ketika pihak istana mengambil langkah hukum. Ia menyebut laporan polisi dari Jokowi sebagai pengotoran terhadap independensi ilmu pengetahuan. Padahal, publik tahu, tuduhan yang ia lontarkan selama ini bukan bagian dari riset ilmiah yang terbuka dan bisa diuji secara akademik, melainkan opini pribadi yang disebar dengan penuh keyakinan seolah telah terbukti. Kini setelah dilaporkan, Rai justru berlindung di balik narasi bahwa dirinya adalah bagian dari peneliti. Sangat mengotori independensi peneliti dan ilmu pengetahuan, ujar Rai, Kamis 1 Mei, tanpa mengurai secara jelas metode ilmiah apa yang ia pakai selama ini. Pernyataan ini justru mengundang tanya, sejak kapan menyebar tuduhan palsu tanpa bukti yang diuji secara sah disebut penelitian? Rai menyebut bahwa pihak-pihak yang meragukan ijazah Jokowi telah menggunakan teknologi untuk mendukung pendapat mereka. Namun, publik tak pernah disuguhkan laporan riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, apalagi diuji di forum ilmiah terbuka. Sikap Roy ini dianggap ironis. Ketika bebas bicara, ia menyerang seolah sudah memvonis. Tapi saat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, ia berlindung dengan jargon akademik. Jokowi melalui pengacaranya, Yakub Hasibuan, melaporkan 5 orang yang dianggap mencemarkan nama baik dan menyebarkan fitnah. Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April, menyusul tuduhan bahwa ijazah Presiden Jokowi tidak asli. Padahal, menurut Yakub, Jokowi telah menunjukkan semua dokumen pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi kepada penyelidik. Semuanya sudah diperlihatkan, tegasnya. Langkah hukum ini dinilai sebagai bentuk klarifikasi resmi, bukan intimidasi. Apalagi, selama ini tuduhan yang disebarkan Roy dan kawan-kawan tidak pernah benar-benar diuji di pengadilan maupun forum ilmiah yang sah. Kini, Rai mengatakan siap menjalani proses hukum dan bahkan mengklaim akan membongkar kasus skripsi palsu.
Tapi publik layak bertanya, kalau yakin punya bukti, kenapa selama ini tidak diajukan lewat jalur hukum atau akademik resmi, melainkan lewat siaran YouTube dan media sosial? Rai juga menyebut banyak pihak, termasuk ibu-ibu, guru besar, dan dosen yang siap mendampinginya. Tapi yang ditunggu masyarakat bukan deklarasi dukungan, melainkan fakta dan bukti ilmiah yang dapat diuji secara terbuka. Langkah hukum Jokowi ini bisa menjadi batu ujian. Apakah benar yang dituduhkan selama ini, atau hanya nyanyian politik yang tak berdasar?